Mister Google Indonesia, di sini. Komando Pasukan Khusus atau biasa disingkat Kopassus, merupakan pasukan elit TNI yang selalu melahirkan prajurit-prajurit tangguh dan berprestasi. Mereka tidak hanya menorehkan tinta emas di medan operasi, tapi juga mampu mencetak pemimpin yang andal dan profesional. Sejak TNI dibentuk, tidak sedikit Jenderal Kopassus yang menjadi orang nomor satu di institusi Tentara Nasional Indonesia. Mereka adalah prajurit-prajurit Korps Baret Merah, yang memiliki reputasi dan rekam jejak yang membanggakan hingga disegani dunia. Nah, berikut ini deretan Jenderal Kopassus, yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tombol loncengnya guys. Untuk support terus channel, Mister Google Indonesia. Jenderal TNI, Andika Perkasa. Andika Perkasa, merupakan Panglima TNI yang menjabat sejak 17 November 2021 hingga saat ini. Dia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di TNI, menggantikan Marsekal TNI Hadi Cahyanto. Pengangkatan Andika sebagai Panglima TNI didasarkan oleh keputusan Presiden, nomor 106 TNI tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Andika Perkasa merupakan Jenderal Kopassus, yang memiliki segudang prestasi. Pria kelahiran 21 Desember 1964, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 dari Kecabangan Infanteri Kopassus. Andika mengawali karir militernya di Grup 2 Para Komando dan Satuan Penanggulangan Anti Teror Kopassus. Menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Jenderal TNI Hendro Priyono ini, pernah mengenyam pendidikan S2 di 3 kampus ternama yakni, Norwich University, kemudian National Defense University di Washington dan Harvard University, Amerika Serikat. Andika juga meraih gelar Dr. S3, di The George Washington University. Selama meniti karirnya di militer, Andika pernah diterjunkan dalam operasi Seroja di Timur Timor, sekarang bernama Timor Leste dan meredam gerakan separatis bersenjata di Papua. Berbagai jabatan strategis yang pernah diembannya di antaranya, Komandan Tim 3 Satgultor Kopassus, dan Rindam Kodam Jaya, Kadis Penat dan Pas Pampres di awal pemerintahan Presiden Jokowi pada 2014. Pangdam 12 Tanjung Pura dan Kodik Latat, kemudian diangkat Pangkostrat. Karirnya terus menanjak, dengan diangkat menjadi KSAD dan akhirnya Panglima TNI ke-21 hingga saat ini. Jenderal TNI Purnawirawan, Faisal Tanjung. Pemilik nama lengkap Faisal Enno Tanjung, merupakan Jenderal Kopassus lulusan Akademi Militer tahun 1961. Pria kelahiran 17 Juni 1939 ini, menjabat sebagai Panglima ABRI yang sekarang bernama Panglima TNI selama 5 tahun, periode 1993 hingga 1998 di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebelum diangkat menjadi Panglima TNI ke-11 menggantikan Jenderal TNI Edi Sudrajat, suami dari Dr. Masrowi Dalubis ini, menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI pada 1992 hingga 1993. Faisal Tanjung juga pernah menjabat sebagai Danseskoat periode 1988 hingga 1992. Pangdam 12 Tanjung Pura pada 1985 hingga 1988 dan Pussenif pada 1983 hingga 1985. Sejak bergabung di Korps Baret Merah, Jenderal Kopassus ini kenyang dengan pengalaman tempur. Berbagai medan operasi telah dijalaninya mulai dari Operasi Masohi atau RMS pada 1963, Operasi Trikora pada 1963, Operasi Dwikora pada 1965, termasuk dalam Operasi G30 SPKI pada 1965. Jenderal TNI Purnawirawan, Edi Sudrajat. Pria kelahiran Jambi, 22 April 1938.
merupakan Panglima TNI ke-10 pada 1993, di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Edi Sudrajat diangkat menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal TNI Tri Sutrisno. Sebagai prajurit Korps Baret Merah, Edi Sudrajat kenyang dengan penugasan di medan operasi. Di antaranya, Operasi Trikora Pembebasan Irian Barat kini bernama Papua. Kemudian Operasi Menumpas Pemberontakan Bersenjata Republik Maluku Selatan RMS, Organisasi Papua Merdeka OPM serta Menumpas Gerakan 30 September PKI. Lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1960, merupakan satu-satunya perwira tinggi TNI yang pernah menduduki 3 jabatan sekaligus secara bersamaan yakni, jabatan KSAD, Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan ke-6, di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Jenderal Kopassus ini meninggal dunia sekitar pukul 13.15, pada Jumat 1 Desember 2006 akibat gangguan paru-paru di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tokoh militer sekaligus mantan Ketua Umum, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKP ini dimakamkan di Kalibata, Jakarta Selatan. Jenderal TNI Purnawirawan, LB Moerdani. Jenderal TNI Purnawirawan Leonardus Benyamin Moerdani, atau LB Moerdani, atau kerap disebut Beni Moerdani, merupakan Jenderal Kopassus pertama yang menjabat sebagai Panglima TNI. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah pada 2 Oktober 1932 ini menjabat Panglima TNI ke-8 menggantikan Jenderal TNI M. Yusuf. Dalam buku biografi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjudul, Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto, diceritakan Presiden Soeharto lebih memilih Beni Moerdani, yang saat itu menjabat Asintel Hankam menjadi Panglima TNI. Padahal saat itu, Mabes ABRI telah mengajukan 3 nama untuk menduduki jabatan tersebut. Ketiga nama tersebut yakni Pangkowilhan Pertama Sumatera, Letjen TNI Susilo Sudarman, Pangkowilhan Kedua Jawa Madura Letjen TNI Yogi S. Mehmet dan Pangkowilhan Ketiga Letjen TNI Himawan Sutanto. Tapi Pak Beni masih Mayor Jenderal Pak. Untuk jadi Pangap harus dari Letnan Jenderal dinaikkan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4. Ucap Panglima TNI M. Yusuf, kepada Presiden Soeharto. Tidak hanya itu, menyebut jika Beni Moerdani belum pernah menjabat sebagai Pangdam dan Komandan Brigade. Termasuk mengikuti pendidikan Sesko TNI iya, tapi dia dulu yang terjun ke Merauke, tegas Pak Harto. Tak dipungkiri, sepak terjang Beni Moerdani di medan operasi sangat melegenda. Terjun ke dunia militer sejak Perang Kemerdekaan, Beni selalu berada di garis depan pertempuran. Di antaranya, penumpasan pemberontakan bersenjata PRRI Permesta pada 1958, pemberontakan di TI, konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan sandera penumpang pesawat Garuda DC-9 Wola di Bandara Don Muang, Thailand, hingga Operasi Seroja di Timor Timur sekarang bernama Timor Leste. Dikutip dari buku Kopassus untuk Indonesia, dalam Operasi Naga membebaskan Irian Barat sekarang bernama Papua dari tangan Belanda, Beni Moerdani dengan gagah berani memimpin pasukan di pedalaman belantara hutan Papua. Keberanian dan kecermatannya di medan operasi, membuat pasukan elit Belanda kewalahan. Sulitnya memburu Beni Moerdani membuat Belanda menggelar sayembara dan menghargai nyawanya sebesar 500 gulden. Berkat jasa-jasanya dalam operasi tersebut, Presiden Soekarno menyematkan bintang sakti kepada Beni Moerdani di Istana Merdeka pada 1962. Sebuah penghargaan kepada mereka, yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad, melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer.